Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan terlakban di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, Jakarta, berinisial MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi terikat lakban Kamis pagi. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Warga kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa setempat dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Ya, itu ya. Oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Kasusnya kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Empat orang pelaku yang diduga telah membunuh siswa SMP yang jasadnya ditemukan di dalam parit. Keempatnya adalah teman korban yang juga warga Jalan Ampera, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, keempatnya mengakui telah menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mereka dendam dan sakit hati karena korban kerap mengejek orang tua pelaku. Usai membunuh korban, keempat pelaku sempat memandikan korban. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku pun merekayasa kematian korban dan membuatnya seolah-olah korban tewas karena kecelakaan. Jasad korban pun dibuang ke dalam parit bersama dengan sepeda motornya. Akibatnya, proses penyelidikan kasus ini berjalan kurang lebih 2 bulan. Kasus ini baru terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Bisa ungkap ini atas bantuan dari masyarakat. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadap saudara Ilham. Itu kami dalami, ternyata memang benar dari persesuaian kami cek dari visum segala macam sesuai dengan apa keterangan yang disampaikan oleh para tersangka ini. Hingga kini polisi masih mencari satu orang pelaku lainnya. Dari tangan para tersangka, polisi menyita senjata tajam dan batu yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Hartono, warga Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi. Tersangka ditangkap usai nekat membunuh istrinya sendiri yang baru dinikahinya 2 bulan lalu. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan saat menjerat leher istrinya, Alif Rahayu Arianti, dan membenturkannya ke pohon jati. Selanjutnya jasad istrinya dibuang di hutan jati, Desa Sampung, Ponorogo. Diduga pelaku dan korban sering terlibat cekcok. Bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Pelaku geram dan curiga sang istri kencan dengan pria lain. Yang kita lihat sama-sama tadi hasil konstruksi itu mungkin karena dicekik. Karena lemas dibenturkan itu, ya mungkin satu rangkaian visum et reventum, ada benturan yang salah satunya mengakibatkan korban itu meninggal dunia. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita di hutan Desa Sampung, Ponorogo. Korban dibunuh oleh pelaku yang tak lain suaminya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi melaporkan.
pembunuhan sadis gadis remaja berinisial NMH yang jasadnya ditemukan dalam parit di Kampung Pinubu pada Gelugur Pasaman akhirnya terungkap. Pelaku ternyata dibunuh teman prianya yang saat ini telah ditangkap dan diamankan tim Satreskrim Polres Pasaman. Kejadian bermula saat pelaku membawa korban dari rumahnya di Padang Lawas, Sumatera Utara dengan diiming-imingin pergi ke tempat pemandian. Korban lalu dibawa berkeliling hingga diajak menginap di penginapan wilayah Rau Pasaman. Di penginapan pelaku merayu korban untuk berhubungan badan, namun ditolak. Pelaku kesal, mencekik korban hingga tewas. Untuk hilangkan barang bukti, pelaku membuang jasad korban ke parit di Jorong Pinubu. Mendapatkan laporan demikian, kami langsung koordinasi dengan Polres Padang Lawas dan Polresta Pekanbaru. Karena menurut informasi dari orang tua dari NMH ini, yang pelaku ini adalah berasal dari Pekanbaru. Minggu lalu, warga Pinubu Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat digegerkan dengan temuan jasad wanita di parit dalam posisi tubuh tertelungkup dan kepala sepenuhnya terbenam ke dalam lumpur. Dari hasil pemeriksaan awal, saat ditemukan korban tidak menggunakan pakaian dalam dan terdapat tanda-tanda kekerasan di leher dan perut. Hingga kini, pelaku belum dibawa ke Polres Pasaman karena masih terkait kasus hukum lain yang juga dilakukan di wilayah kota Pekanbaru. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes Ainus melaporkan. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran kali baru di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban diperkirakan berusia kisaran 55-60 tahun. 6 personel tim evakuasi Gul Karmat, Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian. Tadi kita dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20. Anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kalibaru, Jalan Raya Bogor. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, kemudian dilakukan identifikasi mendalam. Polisi juga masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria yang tersengat arus listrik di salah satu atap kios yang berada di Pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban bernama Handoko, 41 tahun, berada di ketinggian yang sulit dijangkau. Setelah 30 menit kemudian korban berhasil dievakuasi dalam kondisi lemas dan mengalami luka bakar. Sebelumnya korban bersama satu orang rekannya tengah memperbaiki atap kios pasar yang terbuat dari baja ringan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah atap kios. Tak berselang lama rekan korban meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Ashifa Medika untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, Ainus melaporkan. Ratusan warga dari lingkungan Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat berdesak-desakan mengikuti tradisi Tawurji. Tidak hanya berdesak-desakan, tidak sedikit jumlah warga baik dari anak-anak hingga orang tua terjatuh saat berebut uang koin yang diberikan Sultan Keraton Kanoman 12 Muhammad Emiruddin. Sejumlah ibu-ibu lansia juga bahkan terlihat ikut berdesak-desakan dan terjatuh demi mendapatkan uang koin. Meski demikian, warga tampak antusias mengikuti tradisi Tawurji yang merupakan tradisi tahunan Keraton Cirebon. Meski mendapatkan hanya beberapa buah uang koin, warga mengaku senang dapat mengikuti tradisi tersebut. Ya, didorong-dorong. Iya, dorong-dorong jatuh. Itu tradisi apa sih ini? Tradisi apa ini? Tradisi Keraton Cirebon. Iya, tiap tahun.
Tradisi Tawurji ini merupakan tradisi turun-temurun dari keluarga Keraton Cirebon dan juga merupakan simbol untuk mendekatkan pihak keluarga keraton kepada masyarakat. Keraton Kanoman ini sudah menjadi suatu tradisi bahwasannya surak atau tawurji ini adalah diikuti dengan zaman ke zaman. Bahwasannya kami sebagai generasi tetap melakukan ini untuk sebagai daripada tradisi yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Maksud dan makna daripada tawurji ini adalah rasa syukur bahwasannya ini tiba pada saat Rebo Wekasan atau Rebo terakhir pada bulan Sapar ini. Tradisi Tawurji ini juga merupakan awal dari rangkaian beberapa tradisi yang dilakukan pihak Keraton Kanoman Cirebon dalam menyambut peringatan Maulid Nabi mendatang.